Anak-anakku, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam kita belajar pada bab 5. Bab 5 pada bab 5 semester 1 ya. Jadi terakhir kita belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi bab 1 itu tentu anak-anakku sudah tahu ya. Bab 1 itu adalah teks berita, unsur-unsur teks berita. Yang kedua adalah teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga adalah indahnya berpuisi. Yang keempat adalah mengenali unsur teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah mengenali unsur-unsur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ya. Jadi sebelum Ibu melanjutkan pelajaran pada hari ini, sekali lagi Ibu ingatkan untuk selalu setiap ada kegiatan kita harus selalu pakai masker. Yang kedua, setiap pada kegiatan kita harus selalu cuci tangan. Dan yang ketiga adalah jangan bergerombol atau berkerumun. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita selalu sehat dalam menjalani hidup ini. Dan yang utama adalah kita selalu beribadah kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, utamanya keselamatan, supaya kita selalu sehat dalam menikmati hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Anak-anakku yang Ibu cintai, pelajaran hari ini yaitu bab terakhir, yaitu bab 5, yaitu urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Yang dimaksud dengan eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian atau peristiwa. Jadi Ibu ulang sekali lagi. Teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian peristiwa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Yang ketiga, menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Dan yang keempat, menulis teks eksplanasi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pelajaran bab 5, pelajaran bab 5 pada akhir semester 1 ini, yaitu mengenali unsur-unsur teks eksplanasi. Sudah tahu itu apa itu teks eksplanasi, nah? Ibu ulang lagi ya. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian atau peristiwa. Fenomena itu kejadian atau peristiwa. Jadi kejadian atau peristiwa. Anak-anakku bisa lihat dari halaman 127 sampai halaman 152. Itu pelajaran kita ya. Jadi 127 sampai 152. Kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Ada pengertian teks eksplanasi, bacalah teks berikut. Kemudian selesai membaca anak-anakku sejarah perkembangan Kabupaten Bandung, Jawa Tengah. Jadi itu ya. Kemudian ada pertanyaan
bertopik sejarah Kabupaten Bandung disebut teks eksplanasi. Kemudian halaman 132 menjawab bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi, apa yang dimaksud dengan hubungan kuasalitas dalam teks eksplanasi. 3. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi. Kemudian bacalah cuplikan-cuplikan teks di bawah ini. Ada cuplikan teksnya ya. Meringkas teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Jadi ada hal, jadi kamu baca teks eksplanasi di halaman 127 sampai halaman 152. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi semoga kalian bisa belajar dari teks yang sudah dipelajari, yang sudah dipelajari, yaitu bab 1, bab 2, bab 3. Jadi ada 5 bab ya, semester 1. Jadi Ibu tadi sudah ungkapkan, yang pertama adalah teks berita, yang kedua adalah slogan, yang ketiga adalah teks membaca puisi, teks eksposisi, dan yang kelima adalah teks eksplanasi. Jadi semua ada di buku paket ya nak. Coba dilihat itu, diperhatikan baik-baik supaya nilai semesternya nanti menghasilkan buah yang baik ya. Teks eksplanasi. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku bisa baca halaman 127 sampai halaman 152. Ya. Demikianlah pelajaran bab 5 pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa belajar dengan baik di rumah, dan sekali lagi ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker setiap hari, mencuci tangan, dan jangan bergerombol. Jangan berkumpul-kumpul di tempat umum ya nak, karena corona ini masih banyak corona. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan, kekuatan supaya kita boleh beraktivitas setiap hari. Demikian, terima kasih.